Hop out the motherfucking Porsche on. Oke, baik, selamat malam teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Fen Sutra Ratu, saya dari PPN 31B. Saya akan mempresentasikan materi tentang kelainan seks pada manusia. Kelainan seksual pada manusia. Yang pertama, pengertian kelainan seks. Masalah seksualitas dengan sejumlah variannya tak dapat dipungkiri. Sejumlah fenomena ganjil mengenai ketidakisiman dalam hal kecenderungan seksualitas kerap dijumpai di masyarakat. Semua hal tersebut didasari dengan adanya anggapan bahwa hubungan sesama jenis merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual yang bisa membawa dampak buruk pada pelakunya maupun tatanan sosial masyarakat di lingkungannya tempat mereka berada. Istilah penyimpanan seksual ini sering disebut juga dengan abnormalitas seksual. Penyimpangan seksual ini sering juga dapat didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang ditunjukkan pada objek seksual yang tidak lazim atau dengan cara-cara yang tidak wajar. Yang berikut ciri-ciri kelainan. Ciri-ciri kelainan seks ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu perempuan dan laki-laki. Yang pertama, laki-laki. Yang berikut tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks walaupun ia sudah mengalami orgasme. Yang kedua, tuntutan seks tidak bisa ditunda. Yang berikut tidak bisa mengontrol keinginan seks. Yang berikut sangat tergila-gila dengan hal-hal yang berhubungan dengan seks. Yang kedua, perempuan dibagi menjadi 6. Yang pertama, menghabiskan waktu untuk merencanakan kegiatan seks. Yang berikut, sering mengonsumsi konten-konten pornografi. Yang berikut, punya banyak pasangan berhubungan seks. Yang berikut, tidak terikat secara emosional dengan pasangan berhubungan. Yang berikut, menginginkan pasangan berhubungan yang mustahil. Yang berikut, ketidakmampuan untuk berhenti dari aktivitas seksual. Jenis-jenis kelainan seks. Adapun kelainan seks dibagi sebagai berikut. Yang pertama, pedofilia. Yang kedua, exhibitionisme. Yang berikut, voyeurisme. Yang keempat, froteurisme. Yang kelima, fetishisme. Yang berikut, transvestitisme. Yang berikut, mesokoseksual. Yang ke-8, sadisme seksual. Yang ke-9, nekrofilia. Yang 10, zoofilia. Yang ke-11, bestiality. Yang berikut penyebab kelainan seks. Berikut penyebab kelainan seks seperti: yang pertama, faktor hormon. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, gaya hidup. Yang berikut, pola pikir. Yang kelima, traumatik. Cara pergaulan atau cara mengobati. Adapun cara mengobatinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konseling. Yang kedua, psikoterapi. Yang berikut, obat-obatan. Yang berikut, terapi hormon. Yang berikut, terapi penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan jika penderita juga bermasalah dengan hal tersebut. Reproduksi sel dan organisme. Yang pertama, pengertian produksi sel. Reproduksi sel. Reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membela diri baik pada organisme sebelum maupun
multiseluler. Pembelahan sel pada organisme uniseluler merupakan suatu cara bagi organisme tersebut untuk melestarikan jenisnya. Sedangkan bagi organisme multiseluler, pembelahan sel menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organisme. Sel yang membelah disebut sel induk dan hasil pembelahannya disebut sel anak. Tujuan reproduksi sel. Adapun tujuan dari reproduksi sel adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbanyakan sel sehingga terjadi pertumbuhan. Yang berikut, pembentukan sel baru yang berbeda dari induknya. Yang berikut, pembentukan sel baru yang tentu lebih mudah dan sama dengan yang sebelumnya. Yang berikut, pembentukan jaringan. Yang berikut, regenerasi sel. Yang berikut, pembentukan individu baru dan lain-lain. Jenis-jenis reproduksi sel. Yang pertama, amitosis atau pembelahan langsung. Yang kedua, mitosis atau pembelahan tidak langsung. Mitosis terdiri atas 4 fase yang terjadi secara berurutan, yaitu A. Profase, yang B. Metafase, C. Anafase, D. Telofase. Yang ketiga, meiosis atau pembelahan tidak langsung. Yang keempat, perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Reproduksi seksual. Sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Dengan proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati rahim ke dalam rahim. Sistem reproduksi wanita memiliki 2 fungsi, untuk memproduksi sel telur dan untuk melindungi dan memelihara janin hingga lahir. Sistem reproduksi laki-laki memiliki 1 fungsi, yaitu untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Manusia memiliki tingkat diferensiasi seksual yang tertinggi. Selain perbedaan di hampir setiap organ reproduksi, ada banyak perbedaan ciri-ciri sekunder yang khas. Struktur laki-laki. Yang pertama, sistem produksi laki-laki. Yang berikut, sistem reproduksi laki-laki adalah serangkaian organ yang terletak di luar tubuh dan di sekitar panggul seorang laki-laki yang berkontribusi terhadap proses reproduksi. Fungsi utama langsung dari sistem reproduksi laki-laki adalah untuk menghasilkan sperma untuk fertilasi ovum. Organ reproduksi laki-laki yang utama dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, memproduksi dan menyimpan sperma atau spermatozoa. Yang kedua, cairan ejakulasi yang memproduksi kelenjar. Yang ketiga, kopulasi dan depofisis sperma dalam wanita. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, vulva yang mengarah ke vagina, lubang vagina. Yang kedua, rahim yang menahan janin yang sedang berkembang. Dan yang ketiga, ovarium. Payudara terlibat dalam tahap reproduksi pengasuhan. Kesimpulannya adalah penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai abnorma yang melanggar.
bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum. Sebagian dari tingkah laku itu memang tidak berdampak apa-apa, terutama jika tidak ada akibat fisik atau sosial yang dapat ditimbulkannya. Akan tetapi pada sebagian pelaku seksual yang lain, dampaknya cukup serius seperti pasangan bersalah, depresi, marah, dan sebagainya. Sebab-sebab dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tingkah laku yang penyimpangan seksual dalam rumah tangga sakinah itu dapat dikelompokkan karena 3 pengaruh, yaitu pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan sekolah, dan pengaruh lingkungan masyarakat. Selain itu juga merosotnya nilai keimanan seseorang itu. Sekian dari saya, Fendi Satria Ratu. Terima kasih.